Sebanyak 15 ton kopi spesialty Argopuro Walida asal Desa Sumbermalang Kabupaten Situbondo resmi diekspor ke Eropa. Nilai ekspor yang mencapai hampir 3 miliar ini menjadi bukti nyata penguatan peran pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UKM dalam perdagangan internasional. Pelepasan ekspor perdana tersebut dilakukan oleh Bagus Rahman, Deputi Bidang Usaha Menengah Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah UMKM Republik Indonesia di Kabupaten Situbondo. Turut mendampingi Bupati Situbondo Yusuf Rio Wahyu Prayogo, serta Wabub Situbondo Ulfiah dan sejumlah pejabat Forkopimda juga pihak perbankan. Menurut Bagus, kegiatan ini tidak sekedar seremoni, melainkan momentum penting yang menandai inisiasi program holding UMKM Klaster Perkebunan langkah strategis untuk membangun ekosistem usaha terpadu antara pelaku usaha mikro, kecil, menengah, dan industri besar dalam rantai pasok global. Ekspor kopi Argopuro hari ini membuktikan bahwa UMKM kita mampu menembus pasar internasional. Indonesia merupakan salah satu penghasil kopi terbesar di dunia dan lebih dari 90% dikelola oleh petani rakyat. Kelompok masyarakat atau Pokmas Argopuro Walida yang menjadi mitra pemerintah dalam klaster ini, kata Bagus, melibatkan 568 petani kopi dan memiliki potensi untuk memberdayakan hingga 1.500 petani di wilayah Situbondo. Kemitraan ini menunjukkan bagaimana usaha menengah dapat menjadi penggerak ekosistem UMKM dari bawah. Selain berorientasi ekonomi, Pokmas Walida juga menunjukkan komitmen sosial yang kuat. Sebanyak 30% keuntungan usaha dialokasikan untuk mendanai sekolah gratis bagi anak-anak petani kopi mulai dari tingkat dasar hingga menengah. Usaha yang ada di bawah pondok pesantren, yaitu tadi konsepnya di sini social entrepreneur. Jadi 30% profit dari Argopuro Walida digunakan oleh yayasan untuk operasional. Anaknya kita sekolahkan gratis di sini, jadi gaji guru dari kita. Kemudian orang tua bapaknya jadi petani binaan kita dan ibunya kita tarik sebagai tenaga kerja di Walida. Jadi ada simultan, saling berkaitan. Ini Evo berapa? Ikannya ada 30 ton lebih, tapi yang kita lepas barusan 15. Kemudian kita juga ada ke Europe itu, ke Cekoslovakia 7 ton. Kemudian ada juga kemarin itu ke Malaysia. Kemudian ada juga kemarin ke Ukraina. Kopi kita secara notes rasa karena ditanam di ketinggian 1800 mdpl, itu which is adalah kebun tertinggi di Jawa Timur, bahkan di Jawa mungkin. Karena di Megasari hanya 1.600, punya kita 1.800. Jadi secara potensi rasa dia lebih kaya, lebih fruity, dan itu disukai. Kemudian secara proses, kita banyak melakukan eksperimental proses. Kalau misalkan teman-teman tahu yang klasik kan ada natural, full wash, honey, pedhal. Yang kita ini ada kayak carbonic maskerasi. Jadi kita banyak melakukan inovasi di bidang pasca panen. Program holding UMKM Star Perkebunan dirancang untuk menjawab berbagai tantangan klasik yang dihadapi pelaku UMKM, mulai dari keterbatasan akses pembiayaan, teknologi, hingga pasar ekspor. Dalam model ini, usaha menengah berperan sebagai operator utama dengan 4 pilar strategis, yakni agregator, inkubasi, dan juga pemasaran. Kementerian UMKM menargetkan agar pendekatan berbasis klaster dapat memperkuat konektivitas antar pelaku usaha kecil sehingga mereka tidak lagi berjalan sendiri-sendiri. Dukungan dari pemerintah, BUMN, pihak swasta, dan lembaga keuangan diharapkan mampu membentuk ekosistem kemitraan yang tangguh dan juga berdaya saing tinggi. Tentunya kami dari Kementerian Usaha Mikro Kecil Menengah, saya sebagai salah satu deputi di Kementerian Usaha Menengah yang ditugasi oleh Pak Menteri untuk mengawal ekspor, komunitas Indonesia yang kaya, salah satunya adalah kopi. Nah ini Situbondo, saya sendiri sudah ikut merasakan bagaimana enaknya kopi Situbondo ini. Dia Arabica dan specialty dan memang sudah ekspor ke luar negara. Perbedaan dari petani tentunya kita tahu para petani itu harus berkelompok. Pada saat mereka berkelompok, dia harus punya kelembagaan. Nah, kelembagaan ini bisa dua sebetulnya. Bisa koperasi, bisa non koperasi. Badan usaha berbadan hukum di kita ini akan sangat mudah untuk bisa mengakses banyak hal. Contohnya pembiayaan. Kenapa? Karena kalau kita bicara koperasi, para petani bisa menjadi anggota dan potensi dari para petani untuk
punya, ya kalau istilah di perbankan itu repayment capacity, kapasitas untuk membayar gitu ya. Nah, karena itu pinjaman bentuknya, dan kita tahu ada KUR, kredit usaha rakyat, ya, yang memang Kementerian UMKM mengawal ya untuk para UMKM usaha mikro kecil menengah yang produktif. Ada 60%, ada 2,34 juta debitur. Nah, bisa ini melalui koperasi sebagai channelingnya begitu. Nah, itu sebetulnya kaitan dengan bahwa Pokmas Argo Purwalida ini, dan saya dengarnya sebetulnya sudah ada koperasi ya. Nah, ini kita coba dalami ya kalau memang sudah ada koperasi, supaya nanti ada kalau saya belajar dari Pak Bupati nih yang punya engagement tinggi kepada UMKM, pengusaha UMKM di Situbondo ini. Nah, ini punya engagement gitu ya, punya keterkaitan karena dia kontribusi mereka, partisipasi mereka akan kembali kepada mereka kembali. Bisa dari kami, dari sisi pelatihan, bimbingan teknis, kerjasama dengan dinas, lalu juga nanti kerjasama nanti dengan Fair Trade tadi saya sampaikan ya, kami punya link dengan Fair Trade, bagaimana nanti ada pendampingan kepada Pokmas Argo Puro untuk bisa memenuhi standar ekspor. Tentunya nggak habis sendiri, sekali lagi ada Kementerian Kehutanan, ada Kementerian Pertanian, tapi sekali lagi saya sampaikan bahwa perlu ada integrator, harus ada yang mengkolaborasikan, harus ada yang menginisiasi. Nah, kami Kementerian UMKM siap untuk menginisiasi itu, sehingga kementerian lain termasuk Pemda khususnya untuk bisa nanti mengawal UMKM kita naik kelas. Bupati Situbondo, Yusuf Rio Wahyu Prayogo mengatakan, produksi kopi secara langsung meningkatkan pendapatan per kapita dan kesejahteraan keluarga di daerah tersebut. Kawasan yang menjadi basis perkebunan kopi menunjukkan ekonomi rumah tangga yang jauh lebih baik. Rencananya, ke depan, kata Rio, akan ada lebih banyak lahan yang disodorkan kepada masyarakat melalui pembentukan kelompok masyarakat atau Pokmas agar mereka dapat menanam kopi yang diharapkan akan meningkatkan kesejahteraan. Potensi selain di Sumber Malang, sebenarnya Sumber Malang ini relatif baru. Mungkin baru 10 tahun ya, baru 10 tahun dan luasannya 200-an hektar ya. Sementara yang sudah lebih lama itu di Kayu Mas ya, Kayu Mas di daerah Taman Dadar di Desa Curah Tatal di kawasan Pegunungan Ijen. Jadi Ijen yang sisi utara itu kan masuk Kabupaten Situbondo itu relatif lebih awal. Perkebunan Belanda kopi sudah lebih lama di situ dan ini relatif baru. Nah, cuman karena ketinggian yang di sini ini 1800 mdpl, jadi yang di sini itu lebih, ya saya mau bilang nomero uno. Ya, dan saya bangga sekali pernah minum kopi di sini dan itu memang enak sekali. Enak sekali. Dari Situbondo, Bagus Pewarta TV mengabarkan.